Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya ingin mengajak kembali untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu lawatan firman-Mu boleh memenuhi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Saudaraku, sebentar lagi kita masuk kepada momen Natal yang luar biasa. Di sana-sini sudah terasa suasana Natal, dan biasanya kita akan menyambut momen Natal dengan acara-acara yang spesial yang membuat kita berbahagia, bersukacita, dan kebersamaan yang indah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi tahukah Anda arti dan makna Natal yang sesungguhnya itu? Yang pertama, Natal berbicara tentang kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Mengapa saya menyebut ini adalah sebuah kasih Allah yang besar? Anda bisa bayangkan, hanya untuk menjangkau manusia berdosa, Allah yang adalah pribadi yang agung, mulia, besar, dan maha kuasa, rela turun ke tengah-tengah dunia, menjadi sama dengan ciptaan, bahkan lahirnya pun di tempat yang sangat terhina. Ironisnya, kasih Allah yang besar itu justru ditolak oleh orang-orang yang dianggap sebagai milik kepunyaannya. Kalau bukan karena kasih Allah yang besar, tentu Ia sudah sangat murka dengan manusia berdosa yang menolak kedatangannya itu. Tetapi demi kasih-Nya kepada manusia berdosa, Ia tetap menjalankan misinya, datang ke tengah-tengah dunia penuh dengan penderitaan supaya manusia berdosa itu kemudian dapat diselamatkannya. Yang kedua, Natal juga berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan Kristus seringkali hanya kita pahami ketika Ia menderita di atas kayu salib, bahkan mati dengan cara disalibkan. Tetapi sadarkah Anda bahwa ketika Allah datang ke tengah-tengah dunia, menjadi sama seperti kita, bahkan lahir di tempat yang tidak terhormat, hidup dalam kemiskinan, itu semua adalah bentuk pengorbanan Dia. Allah yang serba tidak terbatas itu memutuskan untuk menjadi terbatas agar Ia dapat menyatakan misi penyelamatannya bagi manusia. Jadi ketika kita menghayati momen Natal, saudaraku, ini berbicara tentang pengorbanan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan karena pengorbanan Kristus, mari kita menyambut Natal dengan pemahaman yang benar. Jangan lagi ada pemikiran, hadiah apa yang akan aku terima di momen Natal ini? Melainkan apa yang dapat kita berikan pada momen Natal yang luar biasa ini. Kalau kita sudah menerima hadiah yang sangat indah, sangat luar biasa, terbesar, dan termulia, harusnya kita juga rela untuk apa? Untuk membagi hidup kita dengan mereka yang tidak beruntung dalam hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, Natal juga berbicara tentang kepedulian. Ketika Allah menyaksikan manusia dengan segala upayanya agar mereka dapat diselamatkan, entah itu dengan amal perbuatan, dengan perbuatan saleh, dengan ritual-ritual keagamaan, namun tidak dapat membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan, tentu itu akan membuat manusia mengalami frustrasi. Sebab pada dasarnya mereka melakukan itu dengan harapan mereka dapat diselamatkan, tetapi faktanya mereka tidak memiliki kepastian soal keselamatan itu. Hal itu menimbulkan kepedulian Allah kepada manusia.
Allah merasa bahwa pergumulan manusia itu untuk mencapai kerajaan sorga adalah sebuah pergumulan yang berat. Allah merasa bahwa manusia perlu pertolongan, manusia perlu penyelamatan, dan Ia peduli akan pergumulan manusia sehingga Ia datang ke dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya agar mereka tidak mengalami kebinasaan, melainkan mereka beroleh kehidupan yang kekal dan abadi. Dan bila Allah telah peduli akan kehidupan kita, mari kita juga peduli akan sesama kita, terutama bagi mereka yang belum mengenal kasih dan keselamatan yang datang daripada Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang berjuang mencari keselamatannya. Kita harus peduli sama mereka. Kita harus menolong mereka agar mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, supaya hidup mereka mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan. Yang keempat, Natal juga berbicara tentang kreativitas Allah dalam upaya menyelamatkan manusia. Bila sebelumnya Allah menuntut manusia melakukan hukum ini, hukum itu agar mereka dapat diselamatkan, namun faktanya manusia tetap tidak sanggup melakukan hukum Allah, maka sekarang Allah menggunakan cara yang lain. Tidak lagi menuntut manusia untuk melakukan ini dan itu, melainkan Ia yang datang untuk menyelamatkan kita. Ini adalah bentuk kreativitas Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa. Nah, dalam hidup kita juga demikian, saudaraku. Kita perlu melakukan kreativitas, terutama ketika kita berbicara pelayanan. Kita tidak hanya monoton melakukan pelayanan cuma sekedar ritual. Yang penting ibadah dapat berjalan dengan baik, yang penting pembinaan dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya seperti itu, saudaraku. Kita harus berbicara tentang visi Allah yang besar, sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, yaitu terobosan-terobosan yang kreatif dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini perlu tindakan yang kreatif. Gereja Tuhan, dalam hal ini orang-orang percaya, dipanggil untuk selalu berkreativitas di dalam menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Yang kelima, Natal berbicara tentang karya penyelamatan Allah bagi manusia berdosa. Peristiwa Natal adalah peristiwa bagaimana Allah melakukan segala cara agar manusia yang berdosa itu kemudian dapat diselamatkan. Inilah yang saya sebut dengan misi penyelamatan. Maka apabila Natal tidak memiliki misi penyelamatan, kita telah gagal menghayati arti Natal itu. Dan bila Natal cuma seputar ritual, bikin acara ini, bikin acara itu, bahkan menghabiskan dana yang besar, maka sesungguhnya kita gagal untuk menghayati arti Natal yang sesungguhnya. Sebab Natal berbicara tentang karya penyelamatan, maka seharusnya lah dalam momen Natal ini kita berbondong-bondong untuk bersaksi, berbondong-bondong untuk menjangkau jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan oleh Allah. Kiranya 5 poin ini membantu kita untuk mengerti dan menghayati arti Natal yang sesungguhnya. Mari menyambut Natal dengan bijaksana, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, dan biarlah momen Natal ini menjadi momen di mana kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, karena dengan demikian kami dapat mengerti dan memahami makna Natal bagi setiap kami. Kiranya Engkau menolong kami agar dalam momen Natal ini kami dapat menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.